Udara dingin di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pagi itu seolah menusuk hingga ke tulang, namun bagi Reza, kehangatan pelukan Arum adalah segalanya. Istrinya itu tampil sangat anggun dengan setelan blazer kerja yang rapi. Di hadapan Reza, Arum berulang kali merapikan kerah baju suaminya sambil memberikan senyum manis yang selama ini menjadi alasan Reza bekerja keras siang dan malam. Arum berpamitan untuk pergi ke Singapura selama seminggu guna menghadiri pelatihan kepemimpinan yang dijanjikan kantornya. Sebagai suami yang bangga, Reza sama sekali tidak menaruh curiga. Ia bahkan sempat mengecup kening Arum cukup lama, membisikkan doa agar perjalanan istrinya lancar dan sukses. "Hati-hati di sana, sayang. Jangan lupa minum vitaminmu," ucap Reza lembut. Arum hanya mengangguk kecil, membalas dengan tatapan mata yang tampak tulus sebelum akhirnya menarik koper mahalnya menuju pintu keberangkatan internasional. Reza melambaikan tangan hingga sosok istrinya menghilang di balik kerumunan calon penumpang. Di dalam hatinya, ia merasa beruntung memiliki istri yang berdedikasi tinggi pada karir namun tetap lembut pada keluarga. Reza pulang ke rumah dengan perasaan hampa yang biasa menyergap saat istrinya sedang dinas. Namun, kesepian itu berubah menjadi bencana hanya dalam hitungan jam. Menjelang sore, saat Reza sedang beristirahat sambil menggeser layar ponselnya, sebuah unggahan cerita Instagram dari sahabat lamanya, Dimas, muncul di beranda. Dimas yang memang sedang menetap di Bali mengunggah sebuah video singkat di sebuah beach club mewah di kawasan Seminyak. Awalnya, Reza hanya ingin melihat keindahan pemandangan laut di video itu, namun jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak saat kamera Dimas berputar perlahan ke arah area VIP. Di sudut paling kiri, meskipun hanya sepersekian detik dan sedikit buram, Reza melihat sosok yang sangat ia kenali. Wanita itu mengenakan gaun pantai tipis yang terbuka, sangat jauh dari blazer rapi yang ia pakai tadi pagi. Wanita itu adalah Arum, istrinya yang seharusnya sedang berada di dalam ruang rapat di Singapura. Dunia Reza seolah runtuh saat melihat Arum tertawa lepas, menyandarkan kepalanya di bahu seorang pria tegap yang duduk di sampingnya. Pria itu adalah Yoga, sosok masa lalu yang pernah Reza minta untuk dijauhi karena gelagatnya yang mencurigakan. Reza gemetar hebat, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia mencoba menyangkal, berharap itu hanyalah kemiripan wajah belaka. Namun, saat ia memperbesar tangkapan layar video tersebut, matanya terpaku pada sebuah gelang emas di pergelangan tangan wanita itu, gelang yang baru saja ia hadiahkan untuk ulang tahun pernikahan mereka bulan lalu. Napas Reza terasa sesak. Air mata kemarahan mulai menggenang di sudut matanya. Di detik itu, ia sadar bahwa keberangkatan ke luar negeri hanyalah skenario busuk untuk menutupi perselingkuhan yang dilakukan tepat di depan matanya. Arum tidak sedang mengejar karir, dia sedang membuang martabatnya demi lelaki lain, sementara Reza ditinggalkan di rumah dengan sejuta kebohongan yang kini mulai terbongkar satu demi satu. Gemetar di tangan Reza tak kunjung reda. Ponsel di genggamannya terasa seberat beban hidup yang tiba-tiba menghimpit dadanya. Layar itu masih menampilkan tangkapan layar video dari Bali, memperlihatkan Arum yang tertawa manja di pundak Yoga, pria yang seharusnya menjadi bagian dari masa lalu yang sudah terkubur. Napas Reza memburu, ada rasa mual yang mendesak di kerongkongannya. Ia ingin sekali berteriak, melempar ponsel itu ke dinding, dan menyusul Arum ke Bali saat itu juga. Namun, logika kecil di kepalanya menahan. Ia butuh lebih dari sekadar potongan video untuk membongkar kebusukan ini. Ia butuh mendengar kebohongan itu keluar langsung dari mulut wanita yang selama ini ia muliakan. Dengan tangan yang masih gemetar, Reza menekan tombol video call. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah dia yang melakukan kesalahan, bukan Arum. Nada sambung terdengar beberapa kali, setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk ulu hati. Akhirnya, layar berubah. Wajah Arum muncul di sana, tampak cantik meski sedikit terkejut. Latar belakangnya hanyalah dinding putih polos, seolah ia benar-benar berada di dalam kamar hotel yang tenang. "Loh, Mas? Kok tiba-tiba telepon video? Aku baru saja mau mandi, Mas." Suara Arum terdengar sangat lembut, begitu meyakinkan, tanpa ada nada bersalah sedikit pun. Ia bahkan sempat merapikan rambutnya dan tersenyum tipis ke arah kamera. "Kamu sudah di hotel, Rum? Bagaimana Singapura? Lancar kegiatannya?" Tanya Reza dengan suara yang dipaksakan setenang mungkin, meski sebenarnya suaranya hampir pecah. Arum mengangguk pelan. "Lancar, Mas. Tapi capek banget. Meeting di Orchard tadi benar-benar menguras energi. Di sini juga hujan terus dari sore, jadi aku cuma di kamar saja. Aku kangen kamu, Mas."
ucapnya manis. Kata-kata, kangen, itu kini terasa seperti racun di telinga Reza. Ia memperhatikan wajah Arum di layar, mencari jejak kebohongan di matanya yang indah. Namun, saat Arum hendak melanjutkan kalimatnya, sebuah suara tiba-tiba masuk ke dalam panggilan tersebut. Suara yang sangat familiar bagi telinga orang Indonesia, namun mustahil terdengar di hotel mewah di Orchard Road, Singapura. Suara dentingan sendok pada mangkuk kaca yang khas, ting ting ting, disertai teriakan samar seorang pria dari kejauhan, "Bakso!" Seketika, ekspresi Arum berubah. Matanya membelalak kaget, dan ia dengan cepat menutup speaker ponselnya, namun semuanya sudah terlambat. Suara tukang bakso keliling itu terdengar sangat nyata, membuktikan bahwa Arum tidak berada di negeri singa. Ia sedang berada di sebuah tempat di Indonesia, kemungkinan besar di villa kawasan Bali yang baru saja Reza lihat di media sosial. Suara apa itu, Rum? Di Singapura ada tukang bakso lewat depan kamar hotelmu? Tanya Reza dengan nada dingin yang menusuk. Arum tampak panik, wajahnya pucat pasi. Itu suara TV, Mas. Iya, aku lagi nonton YouTube tentang kuliner Indonesia karena kangen makanan rumah. Sinyalnya jelek sekali di sini. Mas, aku tutup dulu ya. Klik. Sambungan diputus secara sepihak. Reza menatap layar ponsel yang kini hitam, memantulkan wajahnya yang penuh dengan luka dan murka. Kebohongan Arum baru saja mencapai puncaknya, dan kini Reza tahu, istrinya tidak hanya pergi untuk bersenang-senang, tapi dia sedang menyusun drama yang akan menghancurkan hidup mereka selamanya. Hening yang mencekam menyelimuti ruang tamu setelah sambungan telepon itu terputus sepihak. Suara dentingan mangkuk tukang bakso yang bocor ke dalam panggilan tadi masih terngiang jelas di telinga Reza, seolah mengejek kebodohannya selama ini. Di dinding ruang tamu, foto pernikahan mereka yang berukuran besar masih terpajang rapi, memperlihatkan senyum Arum yang tampak begitu suci. Namun sekarang, bagi Reza, senyum itu tak lebih dari topeng seorang penipu ulung. Ia merasa sesak, rumah yang ia bangun dengan tetesan keringat itu tiba-tiba terasa asing dan dingin. Reza tidak bisa hanya diam dan meratapi nasib. Dengan langkah gontai namun penuh amarah, ia menuju meja kerja di sudut ruangan. Ia meraih tablet milik Arum yang biasanya digunakan untuk urusan administrasi rumah tangga. Beruntung, Arum lupa membawa perangkat itu dan lebih beruntung lagi, semua kata sandi akunnya masih tersinkronisasi di sana. Tangan Reza gemetar hebat saat ia membuka aplikasi mobile banking milik istrinya. Ia berharap firasatnya salah, namun apa yang terpampang di layar justru membuat darahnya mendidih. Ia menemukan riwayat mutasi rekening yang sangat mencurigakan dalam 3 hari terakhir. Ada transaksi besar untuk pemesanan sebuah villa mewah di kawasan Seminyak, Bali, bukan hotel bisnis di Singapura. Tak hanya itu, matanya tertuju pada beberapa transaksi transfer uang ke sebuah rekening atas nama Yoga Pratama. Jumlahnya tidak main-main. Total uang yang dikirimkan Arum kepada pria itu mencapai puluhan juta rupiah. Rasa perih di dada Reza semakin menjadi saat ia menyadari dari mana uang itu berasal. Arum telah menguras tabungan pendidikan anak mereka, Bima, yang selama ini mereka kumpulkan sedikit demi masa depan yang lebih baik. Arum tidak hanya mengkhianati janji suci pernikahan, tapi dia juga telah merampok masa depan darah dagingnya sendiri hanya untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya di Bali. Air mata kemarahan menetes di atas layar tablet itu. Di sana juga tersimpan sinkronisasi pesan singkat yang memperlihatkan percakapan mesra antara Arum dan Yoga. Yoga mengeluh tentang tagihan kartu kredit yang jatuh tempo, dan dengan ringannya Arum membalas, "Tenang sayang, uang Mas Reza masih banyak. Dia nggak akan sadar kalau aku ambil sedikit demi sedikit. Anggap saja ini modal kita buat senang-senang di Bali." Reza memejamkan mata, meremas pinggiran meja hingga buku-buku jarinya memutih. Kebenaran ini jauh lebih kotor dan lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Ternyata, selama ini ia bukan hanya dianggap sebagai suami yang membosankan, tapi juga dianggap sebagai mesin ATM yang bisa dikelabui kapan saja. Amarah yang tadinya meluap-luap kini berubah menjadi sebuah tekad yang dingin dan mematikan. Reza tidak akan lagi memaki atau menangis. Ia akan membiarkan Arum menikmati sisa liburannya dengan tenang. Sementara di rumah ini, Reza mulai menyusun sebuah rencana pembalasan yang akan membuat Arum menyesali setiap sen uang yang ia curi dan setiap detik pengkhianatan yang ia lakukan. Rasa sakit yang tadinya membakar hebat di dada Reza kini mengkristal menjadi sebuah dendam yang dingin dan terukur. Ia menatap layar tablet itu dengan mata yang tak lagi mengeluarkan air mata,
melainkan sorot mata tajam yang penuh dengan kalkulasi. Arum tidak hanya mengkhianati ranjang mereka, ia telah merampok masa depan Bima, darah dagingnya sendiri. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung di benak Reza. Siapa sebenarnya Yoga? Mengapa Arum begitu tega menghancurkan segalanya demi pria itu? Reza mulai melakukan penelusuran lebih dalam. Ia menghubungi seorang kawan lama yang bekerja di bidang sumber daya manusia, meminta bantuan untuk melacak rekam jejak pria bernama Yoga Pratama tersebut. Hasilnya tidak butuh waktu lama untuk sampai ke tangan Reza, dan kenyataan yang terungkap justru jauh lebih memuakkan dari yang ia duga. Yoga bukanlah pengusaha sukses atau eksekutif muda seperti yang sering dibayangkan dalam drama-drama romantis. Yoga hanyalah seorang pria pengangguran yang hidup dari satu manipulasi ke manipulasi lainnya. Ia memiliki rekam jejak sebagai parasit, yang sering mendekati wanita-wanita bersuami yang merasa kurang diperhatikan. Foto-foto di media sosial Yoga yang menunjukkan gaya hidup mewah, jam tangan mahal, mobil sport, dan liburan ke luar negeri, ternyata hanyalah kedok. Semuanya dibiayai oleh wanita-wanita yang ia jerat dengan rayuan mautnya. Dan kini, Arum adalah investor terbarunya. Yang membuat jantung Reza serasa diremas adalah saat ia menemukan sebuah folder tersembunyi di penyimpanan awan milik Arum. Di dalamnya terdapat rekaman suara percakapan telepon antara Arum dan Yoga sebulan yang lalu. Dengan tangan gemetar, Reza menekan tombol putar. Sayang, suamimu itu benar-benar tidak curiga. Suara Yoga terdengar meremehkan, diiringi tawa kecil yang menyebalkan. Mas Reza itu orangnya lurus, Yoga. Dia terlalu sibuk kerja lembur buat cari uang. Dia itu si bodoh yang hanya tahu kerja dan kerja. Dia nggak akan pernah sadar kalau uangnya aku pakai buat manjain kamu. Jawab Arum dengan nada suara yang begitu dingin, sangat berbeda dengan suara lembut yang selalu ia tunjukkan di depan Reza. Reza terduduk lemas di kursi kerjanya. Kalimat, si bodoh, itu terus berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Selama ini, setiap tetes keringatnya, setiap jam lembur yang ia lalui hingga kurang tidur, ternyata hanya dianggap sebagai bahan tertawaan oleh istrinya sendiri di depan selingkuhannya. Arum tidak hanya berselingkuh secara fisik, tapi dia telah menguliti harga diri Reza sebagai seorang laki-laki dan kepala rumah tangga. Kini, Reza tahu siapa lawannya. Yoga hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik ketiak istrinya, dan Arum adalah wanita yang telah kehilangan kewarasannya demi cinta palsu. Reza menutup tablet itu dengan perlahan. Ia tidak akan melabrak mereka sekarang. Ia akan menunggu hingga mereka merasa berada di puncak kebahagiaan, sebelum ia menarik karpet dari bawah kaki mereka dan membiarkan mereka jatuh ke dalam lubang kehancuran yang mereka gali sendiri. Arum ingin bermain api? Maka Reza akan memastikan api itu membakar seluruh hidup istrinya tanpa sisa. Kata-kata, si bodoh, yang keluar dari bibir Arum terus bergema di kepala Reza, membakar sisa-sisa kasih sayang yang pernah ada di hatinya. Namun, alih-alih meledak dalam amarah yang sia-sia, Reza memilih untuk menjadi badai yang tenang namun mematikan. Jika Arum menganggapnya bodoh karena ia terlalu percaya, maka Reza akan menggunakan kebodohannya itu untuk menjerat Arum ke dalam ketakutan yang paling dalam. Ia tidak akan membiarkan Arum dan Yoga menikmati surga palsu mereka di Bali dengan tenang. Rencana besar itu mulai ia susun, langkah demi langkah, dengan ketelitian seorang eksekutor. Langkah pertama dimulai dengan sebuah teror psikologis yang halus. Reza menelepon sebuah toko bunga premium di Bali. Dengan suara yang sangat tenang, ia memesan satu buket besar bunga lili putih, bunga yang sering diasosiasikan dengan duka cita dan perpisahan, untuk dikirimkan ke alamat villa mewah di Seminyak yang ia temukan di riwayat mutasi rekening Arum. Ia meminta pelayan toko untuk melampirkan sebuah kartu ucapan kecil dengan tulisan, "Bagaimana cuaca di Singapura, sayang? Semoga pelatihanmu memberikan hasil yang tak terlupakan. Dari seseorang yang selalu mengawasimu." Di Bali, suasana villa yang semula romantis seketika berubah menjadi mencekam saat kurir bunga itu datang. Arum, yang saat itu sedang bersantai di pinggir kolam bersama Yoga, menerima buket itu dengan kening berkerut. Saat membaca kartu ucapannya, wajahnya seketika pucat pasi. Tangannya gemetar hingga buket itu nyaris terjatuh ke lantai marmer. Kalimat, "Seseorang yang selalu mengawasimu," terasa seperti belati dingin yang menempel di lehernya. Ia menoleh ke sekeliling dengan panik, merasa seolah ada mata yang mengintai dari balik rimbunnya pohon Kamboja di sekitar villa. "Ada apa, Rum? Dari siapa?" tanya Yoga dengan nada malas sambil menyesap minumannya.
Enggak tahu. Mungkin salah kirim, jawab Arum terbata-bata. Ia segera meremas kartu itu dan menyembunyikannya ke dalam saku gaun pantainya. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Apakah Reza tahu? Tidak, itu tidak mungkin. Reza ada di Jakarta, tenggelam dalam tumpukan berkas kantornya. Namun, rasa cemas itu mulai tumbuh seperti benalu yang merambat, merusak suasana liburan yang ia mimpikan. Sementara itu, di Jakarta, Reza tidak membuang waktu. Ia mulai bergerak di area yang lebih krusial, perlindungan aset. Ia mendatangi bank untuk memblokir kartu kredit tambahan yang dipegang Arum dan menarik seluruh saldo di rekening bersama mereka ke rekening rahasia yang tidak diketahui istrinya. Reza juga mulai mengumpulkan semua bukti transaksi ilegal yang dilakukan Arum menggunakan uang perusahaan keluarga yang ia pimpin. Reza tidak hanya ingin mengakhiri pernikahan ini, ia ingin memastikan Arum tidak punya satu sen pun untuk berpaling saat Yoga mencampakkannya nanti. Reza duduk di ruang tamu yang gelap, menatap ponselnya dengan tatapan kosong namun tajam. Ia tahu sebentar lagi Arum akan menelepon dengan suara penuh kepanikan, mencoba mencari pembenaran. Dan benar saja, ponselnya bergetar hebat. Nama, istriku sayang, muncul di layar. Reza menarik napas panjang, menyunggingkan senyum dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia mengangkat telepon itu, siap memainkan peran sebagai suami bodoh, untuk terakhir kalinya sebelum panggung sandiwara ini ia robohkan sepenuhnya. Suara gemetar Arum di seberang telepon terdengar seperti musik yang sumbang di telinga Reza. Di tengah kegelapan ruang tamu, Reza mendengarkan istrinya terbata-bata menanyakan apakah ia mengirimkan sesuatu ke hotelnya. Dengan nada suara paling polos yang bisa ia buat, Reza menjawab, "Bunga? Ke Singapura? Mana mungkin, sayang. Aku bahkan tidak tahu nomor kamarmu karena kamu bilang jadwalmu sangat padat. Mungkin itu dari rekan kantormu." Jawaban itu telak membuat Arum terdiam 1000 bahasa di Bali. Arum terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri, sementara Reza menutup telepon dengan senyum yang menyimpan badai. 3 hari kemudian, hari yang dinantikan itu tiba. Arum pulang. Reza berdiri di pintu kedatangan bandara, menyaksikan istrinya keluar dengan kacamata hitam besar yang menutupi matanya yang tampak lelah. Bukan lelah karena bekerja, tapi lelah karena pesta pora yang Reza saksikan lewat kiriman video diam-diam. Saat Arum melihat Reza, ia langsung berlari kecil dan memeluk suaminya erat. Bau parfum yang menempel di leher Arum bukan lagi aroma yang Reza kenali. Itu adalah aroma pengkhianatan yang menusuk hidung. "Aku kangen banget, Mas. Capek sekali pelatihan di sana, benar-benar nggak ada waktu istirahat," ucap Arum sambil bersandar di bahu Reza. Reza hanya mengelus rambut Arum dengan kaku. "Iya, aku tahu kamu pasti sangat sibuk. Ayo pulang, aku sudah siapkan kejutan kecil untuk merayakan kepulanganmu." Sesampainya di rumah, Arum dengan antusias mengeluarkan oleh-oleh dari tasnya. Ia memberikan Reza sebuah kotak coklat bergambar merlian dan gantungan kunci khas Singapura. Reza menatap benda-benda itu dengan tatapan kosong. Ia tahu betul, coklat itu bisa dibeli di toko oleh-oleh bandara mana saja, bahkan di Jakarta. Namun, yang membuat hatinya benar-benar perih adalah ketika ia melihat sebuah label harga kecil yang lupa dilepas di balik kantong plastik souvenir tersebut. Label itu bertuliskan nama sebuah toko di kawasan Seminyak, Bali. Arum tidak hanya berbohong tentang keberadaannya, ia bahkan terlalu malas untuk merapikan jejak kebohongannya. Ia menganggap Reza benar-benar pria bodoh yang tidak akan memeriksa hal sedetail itu. "Bagus sekali, Rum. Terima kasih ya," ucap Reza dingin sambil meletakkan coklat itu di meja. Malam itu, suasana rumah terasa sangat mencekam bagi Arum. Ia merasa ada yang berbeda dari tatapan Reza, namun ia terus meyakinkan dirinya bahwa semuanya aman. Sementara itu, Reza terus memandangi punggung istrinya yang sedang merapikan pakaian di dalam kamar. Di dalam kepalanya, Reza sudah menyusun daftar tamu untuk makan malam esok hari. Ia akan mengundang semua orang yang Arum cintai dan hormati, hanya untuk menunjukkan pada mereka betapa busuknya wanita yang sedang berdiri di depannya itu. Drama sesungguhnya baru saja akan dimulai. Malam yang seharusnya menjadi perayaan kepulangan justru menjadi panggung bagi sebuah eksekusi yang telah dirancang dengan sangat rapi oleh Reza. Di balik senyum tipisnya yang dingin, Reza menatap Arum yang sedang sibuk berdandan di depan cermin, mengenakan gaun merah terbaiknya. Arum tampak begitu percaya diri, sama sekali tidak menyadari bahwa setiap sapuan kuas di wajahnya adalah hiasan bagi sandiwara terakhirnya.
Ia merasa telah berhasil membodohi semua orang, termasuk suaminya sendiri, dengan cerita-cerita fiktif tentang keberhasilan pelatihan di Singapura. Reza telah mengundang orang tua Arum serta ibundanya sendiri untuk makan malam di sebuah restoran mewah yang memiliki ruang private. Alibinya sangat sempurna. Syukuran atas prestasi luar biasa Arum di luar negeri. Orang tua Arum yang datang dengan wajah berseri-seri langsung memeluk putrinya dengan bangga. "Bapak bangga sekali sama kamu, Rum. Tidak sia-sia kamu kerja keras sampai ke Singapura, kariermu benar-benar melejit," ucap ayah Arum sambil menepuk pundak putrinya dengan penuh haru. Arum hanya tersenyum lebar, sesekali melirik Reza dengan tatapan yang seolah berkata, "Lihat, betapa mudahnya aku mengendalikan keadaan ini." Suasana di meja makan terasa begitu hangat bagi orang tua mereka. Mereka tertawa, bercanda, dan mendengarkan Arum mengarang cerita tentang betapa ketatnya jadwal pertemuan di Orchard Road. Namun, bagi Reza, setiap kata yang keluar dari bibir Arum adalah suara kaset rusak yang memuakkan. Ia hanya duduk diam, sesekali menyesap air putihnya, memperhatikan bagaimana istrinya begitu lihai menenun jaring-jaring kebohongan di hadapan orang-orang yang paling mencintainya. "Oh iya, Bapak, Ibu." Reza akhirnya angkat bicara, memotong tawa mereka dengan nada suara yang tenang namun berwibawa. Seketika, suasana meja makan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Reza. "Sebenarnya, acara malam ini bukan hanya sekadar syukuran. Saya sudah menyiapkan hadiah spesial untuk Arum, sebagai bentuk penghargaan atas kerja kerasnya yang tidak terduga selama seminggu ini." Arum tampak tersipu, wajahnya merona karena merasa sangat dihargai di depan keluarga besar. "Mas, nggak perlu repot-repot begini, aku kan cuma menjalankan tugas kantor," jawab Arum dengan nada yang dibuat semanis mungkin. Reza tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan sebuah remote kecil dari saku jasnya dan mengarahkannya ke layar televisi besar yang terpasang di dinding ruangan tersebut. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena ia tahu bahwa setelah tombol ini ditekan, tidak akan ada jalan untuk kembali. Kehidupan mereka yang pura-pura ini akan hancur berkeping-keping tepat di hadapan saksi-saksi paling sakral dalam hidup mereka. "Mari kita lihat hasil pelatihan Arum yang sebenarnya," bisik Reza pelan. Layar TV yang tadinya hitam kini perlahan mulai menyala, siap memuntahkan kebenaran yang akan membakar habis seluruh harga diri Arum dalam hitungan detik. Arum yang semula tersenyum, tiba-tiba merasakan firasat buruk yang membuat jemarinya menjadi sedingin es. Apakah yang akan muncul di layar TV tersebut? Akankah Arum bisa mengelak dari bukti yang telah Reza siapkan? Jangan lewatkan bab selanjutnya, dan pastikan kalian sudah like dan subscribe agar tidak ketinggalan momen penghancuran yang paling memuaskan ini. Cahaya biru dari layar televisi yang besar itu memantul di mata Arum yang kini membelalak ketakutan. Suasana hangat di dalam ruang private restoran itu seketika lenyap, digantikan oleh kesunyian yang mencekam, hanya menyisakan suara denting sendok yang beradu dengan piring dari meja sebelah. Tangan Arum yang tadi memegang gelas anggur kini bergetar hebat, hingga air di dalamnya beriak kecil. Ia ingin bergerak, ingin merebut remote di tangan Reza, namun tubuhnya seolah terpaku pada kursi, lumpuh oleh kengerian yang mulai menjalar dari ujung kakinya. Layar itu tidak menampilkan foto-foto gedung pencakar langit Singapura atau sertifikat pelatihan yang Arum bangga-banggakan. Sebaliknya, sebuah video berdurasi pendek namun tajam mulai terputar. Di sana, terlihat Arum dengan gaun pantai merah yang sangat terbuka, jauh dari kesan profesional, sedang tertawa manja sambil menyuapi seorang pria. Pria itu adalah Yoga. Mereka tidak sedang berada di ruang rapat, melainkan di sebuah beach club mewah dengan latar belakang matahari terbenam di Seminyak, Bali. "Loh, itu bukannya Arum? Dan siapa laki-laki itu?" Suara ayah Arum memecah keheningan dengan nada gemetar, penuh ketidakpercayaan. Wajah tuanya yang tadi memerah karena bangga, kini perlahan memucat. Reza tidak menjawab. Ia justru menekan tombol lain, memutar rekaman suara video call malam itu yang sudah ia perbaiki audionya. Suara Arum terdengar jelas merayu Reza, namun di latar belakang, suara ting 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 dari tukang bakso keliling terdengar sangat nyaring. Di layar TV, muncul peta pelacakan GPS dari tablet Arum yang menunjukkan titik keberadaannya tepat di sebuah villa di Bali, pada saat yang sama ketika ia mengaku sedang berada di Orchard Road. Puncaknya adalah ketika Reza memutar rekaman suara yang paling menyakitkan. Suara Arum yang tertawa renyah sambil menghina suaminya sendiri. "Mas Reza itu si bodoh yang hanya tahu kerja dan kerja. Dia nggak akan pernah sadar kalau uangnya aku pakai buat manjain kamu.
Yoga. Ibu Arum menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Ia menatap putrinya dengan tatapan hancur, seolah tidak lagi mengenali anak yang ia besarkan dengan kasih sayang. Sementara itu, ayah Arum hanya bisa tertunduk lesu, bahunya terguncang hebat menahan malu yang amat sangat di depan menantunya. "Rum, apa ini?" Suara Reza akhirnya keluar, pelan namun penuh dengan tekanan emosional yang luar biasa. "Inikah pelatihan yang kamu maksud? Inikah alasan kamu menguras tabungan sekolah anak kita? Untuk memberi makan lelaki pemalas ini sementara aku banting tulang di rumah?" Arum mencoba berdiri, air mata mulai membasahi riasan wajahnya yang mahal. Mas, ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan, Mas. Ini cuma salah paham." Teriaknya histeris, mencoba meraih tangan Reza. Namun, Reza segera menarik tangannya, menatap istrinya dengan tatapan yang lebih dingin dari es. Topeng Arum telah hancur berkeping-keping di depan orang-orang paling ia hormati, dan kini, tidak ada lagi tempat baginya untuk bersembunyi dari badai yang ia ciptakan sendiri. Bagaimanakah nasib Arum setelah rahasia busuknya terbongkar habis di depan orang tuanya? Apakah ia akan tetap membela diri atau justru bersujud memohon ampun? Saksikan kelanjutannya di bab berikutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak melewatkan akhir dari drama pengkhianatan ini. Mas, dengarkan aku dulu. Itu semua hanya masa lalu yang datang lagi. Aku hilaf, Mas. Arum mencoba merangsek maju, jemarinya yang gemetar berusaha menggapai ujung lengan jas Reza. Namun, Reza bergeming. Ia melangkah mundur satu tindak, memberikan jarak yang begitu lebar seolah Arum adalah wabah yang paling menjijikan. Suara tangis Arum yang histeris kini memenuhi ruang private restoran tersebut, memecah keheningan yang sejak tadi mencekik leher siapapun yang ada di sana. Melihat pembelaannya tidak digubris, wajah Arum yang semula penuh permohonan tiba-tiba berubah. Matanya yang sembab kini memancarkan amarah yang meledak-ledak, sebuah mekanisme pertahanan dari seseorang yang sudah terpojok tanpa harga diri. "Ya, aku memang ke Bali. Aku memang bersama Yoga. Tapi kamu tahu kenapa, Mas? Karena kamu membosankan. Kamu hanya tahu kerja, dan kerja. Kamu tidak pernah punya waktu untuk memanjakan aku seperti Yoga." Teriak Arum tanpa tahu malu di hadapan kedua orang tuanya. Mendengar ucapan itu, ayah Arum berdiri dengan tubuh yang gemetar hebat. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Arum, membuat wanita itu jatuh tersungkur di lantai restoran yang dingin. "Cukup, Arum. Bapak tidak pernah mendidikmu menjadi wanita murahan yang menyalahkan suaminya atas kebusukan hatimu sendiri." Suara ayahnya pecah, dipenuhi rasa malu yang amat sangat. Sang ibu hanya bisa menutup wajahnya, menangis sesenggukan melihat kehancuran rumah tangga putrinya yang ia sangka sempurna. Reza menarik napas panjang, menatap Arum yang terduduk di lantai dengan tatapan kosong. "Kamu bilang aku membosankan karena aku bekerja keras demi kamu dan Bima, Rum? Kamu bilang aku tidak punya waktu, padahal setiap lemburku adalah untuk memastikan kamu bisa membeli tas mewah yang sekarang kamu pakai untuk memeluk lelaki lain." Reza mengeluarkan sebuah map biru dari tasnya dan meletakkannya di meja makan yang penuh dengan makanan yang tak lagi tersentuh. "Ini adalah surat gugatan cerai dan permohonan hak asuh penuh atas Bima. Aku sudah mengumpulkan semua bukti perselingkuhanmu, termasuk bukti pencurian uang tabungan pendidikan anak kita. Jangan harap kamu bisa membawa 1 sen pun dari rumah itu, karena secara hukum, kamu telah menyalahgunakan aset rumah tangga untuk kepentingan perzinahan." Suara Reza tetap rendah namun sangat mematikan. Arum terdiam, wajahnya pucat pasi saat menyadari bahwa si bodoh yang ia tertawakan bersama Yoga ternyata telah menyiapkan liang lahat untuk karir dan masa depannya. Seluruh fasilitas, kemewahan, dan nama baik yang ia miliki selama ini, kini terenggut dalam sekejap. Arum baru menyadari bahwa saat ia sibuk bermain api di Bali, Reza telah memastikan bahwa ketika ia pulang, tidak ada lagi rumah yang menyambutnya. Map biru berisi gugatan cerai itu tergeletak kaku di atas lantai, tepat di samping kaki Arum yang masih bersimpuh lemas. Reza melangkah pergi tanpa sekalipun menoleh ke belakang, diikuti oleh kedua orang tua Arum yang berjalan dengan punggung membungkuk, menanggung beban malu yang tak terkira. Restoran mewah itu kini terasa seperti penjara bawah tanah bagi Arum. Ia segera meraih ponselnya, mencoba menghubungi satu-satunya orang yang ia pikir akan menjadi pelabuhannya saat ini, Yoga. Dengan napas tersengal karena tangis, ia menekan nomor pria itu berkali-kali. "Yoga,
Jemput aku sekarang. Reza sudah tahu semuanya. Aku diusir. Aku nggak punya tempat tinggal. Tolong aku, sayang. Rengek Arum saat telepon akhirnya diangkat. Namun, jawaban di seberang sana bukan lagi suara lembut yang memujanya seperti saat di Bali. Apa? Diusir? Terus uang tabungan yang kamu janjikan itu bagaimana? Kartu kreditmu juga sudah tidak bisa dipakai tadi sore saat aku mau bayar sewa motor. Suara Yoga terdengar dingin dan kasar. Mas Reza memblokir semuanya. Yoga. Tapi kita bisa mulai dari awal, kan? Kita punya cinta kita. Cinta? Rum, sadarlah. Aku butuh uang untuk hidup, bukan drama rumah tangga orang lain. Jangan hubungi aku lagi. Aku tidak mau terseret kasus hukum pencurian uang suamimu. Klik. Sambungan diputus. Saat Arum mencoba menelepon kembali, nomornya sudah diblokir. Yoga, pria yang ia puja melebihi suaminya sendiri, menghilang seperti debu begitu menyadari bahwa Arum bukan lagi sumber uang yang menguntungkan. Sebulan kemudian, kehidupan Reza perlahan mulai membaik. Suasana rumah yang dulunya penuh kepalsuan kini berganti dengan ketenangan. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk Bima, putra kecilnya yang kini menjadi pusat dunianya. Arum sempat beberapa kali datang bersimpu di depan pagar rumah, memohon ampun dengan kondisi yang memprihatinkan setelah tinggal di kos-kosan sempit dan kehilangan pekerjaannya akibat skandal tersebut. Namun, hati Reza sudah membatu. Ia memaafkan demi ketenangan jiwanya sendiri, tapi pintu hatinya telah tertutup rapat untuk pengkhianatan yang begitu keji. Kisah ini menjadi pengingat pahit bahwa kejujuran adalah fondasi tertinggi dalam sebuah hubungan. Saat seseorang memilih untuk bermain api dengan alasan kebosanan, ia harus siap hangus terbakar oleh api yang ia nyalakan sendiri. Kepercayaan yang dikhianati mungkin bisa dimaafkan, tapi tidak akan pernah bisa kembali utuh seperti sedia kala. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Reza? Apakah menurut kalian Arum layak mendapatkan kesempatan kedua? Ataukah karma yang diterimanya sudah setimpal? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Saya doakan semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.